Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada episode kali ini saya Gilang seperti biasanya akan membawakan alur sebuah cerita film. Kali ini film dari kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Film ini berjudul Ayla the Doctor of War. Film ini menceritakan kisah nyata dari seorang tentara bernama Sulaiman yang dirinya ditugaskan ke Korea Selatan sebagai anggota perdamaian PBB bersama beberapa rekannya. Hingga dalam sewaktu-waktu dirinya bersama rekannya menemukan gadis kecil sendirian yang kedua orang tuanya tewas dari korban perang. Hingga kemudian Sulaiman dan gadis kecil itu menjadi seperti layaknya ayah dan seorang anak. Lalu bagaimanakah kisah nyata selanjutnya dari film Ayla the Doctor of War? Tanpa perlu lama-lama, seperti biasanya siapkan cemilan kalian, kuatkan perasaan kalian untuk episode kali ini, pasang headset kalian, lalu fokuskan pendengaran dan mari kita mulai ke ceritanya. Film ini diawali dengan latar sebuah desa di negara Korea Selatan pada tahun 1950, tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Para penduduk desa menjalani kehidupannya dengan memanfaatkan hasil alam. Hidup mereka normal-normal saja, terlihat damai, tentram, dan rukun. Anak-anak tumbuh dengan bahagia, salah satunya anak yang sedang bermain sepeda dengan ibu dan ayahnya. Ya, anak ini bernama Saul. Saul tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Saat mereka sedang bahagianya menemani Saul bermain, tiba-tiba sebuah bom meledak di desa tersebut, yang mana penyerangan itu dilakukan oleh tentara Korea Utara untuk menguasai wilayah itu. Kemudian, Saul dibawa ibunya bersembunyi ke sebuah goa. Saul menangis ketakutan melihat peristiwa itu. Dengan penuh kasih sayang, ibunya mencoba untuk menenangkannya, lalu pergi meninggalkan Saul setelah mengatakan untuk tetap menunggu di tempat itu. Pembantaian pun terjadi. Semua penduduk desa ditembak mati dan tak ada yang tersisa dari desa tersebut. Berpindah ke negara Turki. Kondisi perang antara Korea Selatan dan Korea Utara membuat negara Turki begitu sangat prihatin. Begitu juga dengan negara lainnya. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang sersan yang bernama Sulaiman. Dia sengaja dipanggil oleh atasannya untuk membicarakan perang ini. Sulaiman akan dikirim ke Korea Selatan untuk membantu mereka bersama dengan salah satu negara di PBB yaitu Amerika Serikat. Sulaiman pun menyetujuinya yang ternyata Korea Selatan adalah tanah kelahirannya. Meskipun sebenarnya berat harus meninggalkan kekasihnya. Malam harinya Sulaiman langsung menemui kekasihnya yaitu Nuran untuk berpamitan dalam keterlibatan perang ini. Awalnya Nuran melarangnya karena dia khawatir dengan keselamatan Sulaiman. Namun karena Sulaiman memiliki semangat yang besar untuk membantu orang yang kemudian berjanji akan menikahi Nuran setelah selesai tugas, akhirnya Nuran pun mengalah dan mengizinkan Sulaiman untuk mengemban tugasnya. Esokan harinya Sulaiman mengirimkan surat kepada orang tuanya yang isinya memberitahu bahwa dirinya telah ditugaskan dan akan pergi ke Korea. Hal ini membuat semua orang yang ada di rumah sangat khawatir kepadanya, sedih dan hanya bisa mendoakan keselamatan Sulaiman. Termasuk wanita ini, wanita pilihan ayah Sulaiman yang akan dijodohkan dengan Sulaiman. Wanita ini bernama Nimet. Setibanya di Korea Selatan, semua orang menyambut Sulaiman dan para pasukan lainnya dengan ramah. Tak lama kemudian, para tentara melanjutkan perjalanannya ke desa Konori, yaitu desa di mana terjadinya serangan dari pihak Korea Utara. Di sepanjang jalan desa Konori, Sulaiman dan pasukan lainnya menyaksikan langsung betapa mencekamnya desa tersebut. Banyak rumah-rumah hancur, mayat berkelimpangan hingga anak-anak terlantar yang orang tuanya tewas dari korban perang. Tak lama tibalah mereka di base camp tentara Amerika. Sulaiman di sini sebisa mungkin untuk memberikan kabar kepada Nuran dan keluarganya. Sulaiman memberi kabar bahwa keadaan dirinya baik-baik saja dan berpesan untuk tidak mengkhawatirkannya.
Nuran yang menerima surat itu pun sangat lega, begitu juga dengan keluarganya yang selalu mendoakan keselamatan Sulaiman. Kembali ke tempat Sulaiman, dalam beberapa hari ini keadaan desa Konori baik-baik saja, hingga Sulaiman, Ali, dan temannya yang tengah bicara mengira bahwa penyerangan yang dilakukan pihak Korea Utara telah berakhir. Namun tiba-tiba serangan kembali dilakukan oleh pihak Korea Utara melalui serangan udara dengan pesawat tempurnya. Pasukan Turki, Amerika, termasuk Sulaiman pun langsung berlari mencari tempat perlindungan. Di sisi lain, ternyata kabar peperangan di Korea Selatan yang akan berakhir ini telah menjadi sebuah pemberitaan hingga sampai ke Nuran. Hal ini membuat Nuran bahagia dan langsung memikirkan gaun pernikahan apa yang nanti akan dia pakai ketika Sulaiman kembali. Kembali lagi ke tempat Sulaiman. Malam harinya Sulaiman bersama temannya yang mendapatkan misi untuk meminta bantuan ke unit 9. Di tengah gelapnya hutan, mereka kembali menyaksikan fakta yang mengerikan, di mana di sekelilingnya ternyata banyak mayat-mayat yang bergelimpangan. Suasana seperti ini membuat Sulaiman tidak enak, khawatir dan takut akan terjadi serangan tiba-tiba. Sulaiman mencoba memberanikan diri untuk melihat dan menelusuri sekitaran hutan itu. Dalam penelusurannya, Sulaiman saat itu juga tercengang dengan dikejutkan seorang gadis kecil yang duduk memegang erat tangan ibunya yang sudah menjadi mayat. Aduh, merinding. Lanjut. Ya, gadis kecil itu tak lain yang sudah kita kenal, yaitu Saul. Sulaiman pun tak tega, sedih, kasihan melihat Saul. Sulaiman langsung mengelurkan tangannya untuk membantu Saul, kemudian menggendongnya. Setelahnya, sampailah mereka di unit 9, yaitu markas besar Unhungni bersama Saul yang masih di gendongan Sulaiman. Gadis ini terlihat sangat tenang di pelukan Sulaiman, hingga akhirnya Sulaiman memutuskan untuk memberi nama Ayla, yang artinya bulan purnama. Keesokan harinya perjalanan pun dilanjutkan. Ayla yang sudah merasa tenang bersama Sulaiman akan selalu ikut bersamanya dan tidak mau berpisah dengan Sulaiman. Lalu saat mereka tengah berdiskusi untuk rencana selanjutnya, tiba-tiba serangan dari pihak Korea Utara muncul kembali, sehingga perang pun kembali terjadi di sana. Sulaiman dan Ayla yang saat itu juga berada di sana terpaksa harus berjuang mati-matian untuk melindungi jiwa keselamatan mereka. Pasukan Korea Utara terus menyerang menembaki dari balik bukit. Sulaiman dan pasukan lainnya saling bahu-membahu untuk menghalau serangan pasukan Korea Utara. Dalam kondisi terburuk ini, Sulaiman melakukan serangan dengan mengisi botol menggunakan minyak yang diarahkan ke musuh, lalu dibantu oleh Ali yang menembaknya sehingga membuat ledakan yang besar. Serangan ini pun akhirnya bisa menghalau pasukan Korea Utara, yang kemudian suara ledakan itu terdengar oleh teman-teman pasukan lainnya. Namun musuh pun seperti tak ada habisnya yang selalu berdatangan untuk menyerang secara bertubi-tubi, membuat pasukan Sulaiman kewalahan menghadapinya. Sulaiman pun berusaha untuk menahan mereka semua. Ia pun bertarung sekuat tenaga meskipun bukan tentara peperangan. Sialnya, pertarungan ini membuat Sulaiman terkena tusukan pada bagian bahunya. Tak lama kemudian, bantuan pun akhirnya datang dari teman-teman pasukan lainnya. Sulaiman yang terkena tusukan dan kelelahan pun akhirnya pingsan. Berita tentang penyerangan kepada pasukan Turki ini pun rupanya telah sampai juga kepada kekasihnya. Nuran beserta keluarga Sulaiman di rumah sangat mengkhawatirkan keselamatan Sulaiman yang sedang bertugas di sana. Setelah mendapatkan perawatan, Sulaiman nampak kembali sadar. Yang kemudian Sulaiman melihat Ayla yang menemani dirinya, sangat bersyukur dengan keadaan Ayla yang selamat tanpa luka sedikit pun.
Suatu hari, Sulaiman yang selalu ditemani Ayla ditegur oleh atasannya bahwa keberadaan Ayla tentu bakal akan menghambat pekerjaannya. Selain itu, bahkan akan membahayakan keselamatan Ayla itu sendiri, apalagi jika ikut di area peperangan. Hal ini membuat sang komandan memberikan hak asuh Ayla kepada Sersan Saldu. Tak sampai di sini, sang komandan juga memberitahu bahwa esok hari dirinya akan diberi sebuah penghargaan atas keberanian dan pengorbanan pada saat peperang waktu lalu. Keesokan harinya, Sulaiman dan pasukan lainnya mendapatkan medali penghargaan yang diberikan langsung oleh para petinggi di sana. Lalu, tak lama kemudian, Ayla tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Teman-temannya pun terharu melihat kedekatan dari mereka berdua yang sudah seperti layaknya seorang ayah bersama anaknya. Tak sampai di sini, sang komandan dari Amerika pun memeluk Ayla yang kemudian memberikan izin kepada Sulaiman untuk mengurus dan menjaga Ayla. Kisah bahagia ini pun tak lupa Sulaiman juga sampaikan kepada keluarganya dan juga kepada kekasihnya. Keluarganya yang mendengar kabar ini pun juga ikut bahagia mendengarnya. Akan tetapi berbeda dengan Nuran yang justru terlihat cemburu, murung dengan kedekatan Sulaiman dengan Ayla. Apalagi dengan perkataan Sulaiman yang siap rela mati demi melindungi Ayla. Sampailah pada musim dingin di bulan Januari 1951. Ayla sangat tampak tidak ingin lepas dan selalu ingin dekat dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, maka Ayla akan ada selalu bersamanya. Rasa kasihan yang awalnya hanya ada dalam pikiran Sulaiman berubah menjadi rasa sayang yang tulus. Sejak itulah Sulaiman mulai mengurus dan menyayangi Ayla layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Tidak hanya dekat dengan Sulaiman saja, Ayla bahkan juga terlihat akrab dengan tentara-tentara Turki lainnya. Di setiap waktu luang atau setiap waktu latihan, Ayla selalu duduk memperhatikan mereka. Maret 1951, musim dingin pun telah berakhir. Suatu pagi ketika para tentara melakukan apel, tiba-tiba Ayla masuk ke tengah-tengah upacara sambil mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh komandan yang berada di sana. Semua kaget termasuk Sulaiman, karena ini pertama kalinya Ayla berbicara. Dan yang membuat mereka heran adalah Ayla mengerti apa yang diperintahkan komandannya, yang artinya Ayla memperhatikan dan mempelajari setiap kata yang diucapkan para tentara yang berada di sana. Mulai dari situlah Sulaiman di setiap waktu luangnya dia pun dengan sabarnya selalu mengajarkan beberapa bahasa Turki kepada Ayla. Hingga sampai pada suatu momen ketika Sulaiman mengajarkan beberapa bahasa, tiba-tiba Ayla mengucapkan kata papa disusul dengan Ayla memeluk erat Sulaiman. Papa. Mendengar hal itu, Sulaiman tersentuh hatinya dan bahagia memiliki Ayla yang begitu pintarnya. Lalu pada suatu hari, teman dari Sulaiman yaitu Ali mendapatkan tugas untuk berjaga di perbatasan. Ali yang mendengar akan hal itu marah karena beberapa hari yang akan datang itu akan digelar konser Marilyn Monroe, idolanya Ali, yang mana Ali sudah lama menantikan momen ini. Sulaiman dan temannya pun berusaha menenangkan kemarahan Ali, yang kemudian mereka juga berjanji akan memberikan gambar yang sudah ditandatangani oleh Marilyn Monroe dan juga tanda kecupan bibir darinya. Mendengar hal itu, Ali menjadi sedikit tenang dan bersiap jiwa raga untuk menerima tugas tersebut. Kini tibalah konser dari Marilyn Monroe. Sulaiman yang berusaha untuk mendapatkan tanda tangan dan tanda kecupan bibir Marilyn, Sulaiman memanfaatkan Ayla untuk mendapatkan semua itu. Yang kemudian Marilyn yang melihat Ayla pun langsung memberikan tanda tangan di kertas bergambar dirinya. Tak lupa sekaligus Marilyn memberikan tanda kecupan bibirnya di gambar tersebut. Di sisi lain, Ali yang sedang bertugas berjaga di perbatasan terlihat dia tidak fokus dan dia hanya memandang gambar idolanya yaitu Marilyn.
Tak lama kemudian, gambar Marilyn dipenuhi darah setelah tiba-tiba peluru musuh mengenai dirinya tepat di dadanya. Dan saat itu juga Ali pun tewas di tempat. Sulaiman yang mengetahui kematian Ali sahabatnya ini begitu sangat terpukul. Sambil bercucuran air mata, ia pun meletakkan seikat bunga dan foto bergambar Marilyn yang sudah bertanda tangan dari idolanya sesuai janji ucap pada Ali kemarin. Waktu pun terus berlalu. Juli 1951. Setahun sudah tentara Turki berada di sana. Kondisi pun kini sudah mulai mereda, hingga tiba saatnya beberapa tentara dibebas tugaskan dan akan dikirim kembali untuk pulang ke Turki. Tugas mereka akan digantikan oleh para tentara dari negara lain. Hal ini membuat dilema bagi Sulaiman mendengar atas keputusan itu. Di satu sisi dikarenakan dia terpaksa harus meninggalkan Ayla, anak kesayangannya itu, tetapi di sisi lain Sulaiman bahagia karena ia akan segera menikahi kekasihnya yang dicintainya. Dengan demikian Sulaiman memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi agar bisa mengurus Ayla sebelum kepulangannya. Dari sini Sulaiman pun kembali menulis surat untuk kekasihnya dan juga kedua orang tuanya, yang mana isinya bahwa Sulaiman menunda kepulangannya untuk beberapa waktu. Keputusan Sulaiman yang sepihak itu tentu saja mengejutkan mereka, sehingga membuat Nuran dan kedua orang tua Sulaiman pun marah dan sangat jengkel. Hingga di suatu hari komandannya memberitahu Sulaiman bahwa dalam waktu dekat akan ada kapal menuju ke Turki, yang kemudian Sulaiman diminta sang komandan untuk ikut pulang dengan kapal itu. Lalu komandannya pun memperkenalkan sosok wanita Korea yang nantinya akan merawat Ayla dan mendidiknya di sekolahan yang telah dibangun untuk anak-anak korban perang di sana. Ayla pun lalu kemudian dibawa ke sekolahan itu. Ayla nampak terlihat senang dengan kegiatan yang ada di sana. Namun sebaliknya, Sulaiman justru nampak terlihat sedih dikarenakan dia harus berpisah meninggalkan Ayla untuk kembali pulang ke Turki. Kemudian saat Sulaiman hendak meninggalkan sekolahan tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Ayla yang mengejarnya sambil menangis. Melihat hal itu, Sulaiman yang sangat sayang tak tega dan langsung menggendongnya, lalu mengantarkannya kembali pulang ke kampnya. Sesampainya di camp, Sulaiman mencoba akan membawa Ayla dengan memasukkan Ayla ke dalam koper besar. Hingga hal ini, di saat dia mau menaiki kapal, Sulaiman dicurigai membawa koper besar tersebut. Beruntungnya Sulaiman berhasil mengelabui petugas yang berada di sana dengan memberitahukan bahwa isi dari koper besar tersebut berisi souvenir. Akan tetapi, di saat beberapa langkah lagi dia akan menaiki kapal, Sulaiman dicegat oleh temannya yang kemudian dia ditanyai tentang keberadaan Ayla. Lalu koper besarnya pun kemudian diperiksa dan didapatinya Ayla yang sudah berada di dalam. Dengan sedih dan berat hati, akhirnya Sulaiman mencoba memberitahu Ayla bahwa dirinya akan segera kembali menemui dirinya suatu saat nanti. Perpisahan mereka pun terpaksa terjadi dengan pulangnya Sulaiman ke Turki. Sesampainya di Turki, Sulaiman mendapatkan hal yang tak terduga dari kekasihnya, yaitu Nuran. Ternyata sudah menikah dengan pria lain membuat hancur hatinya, yang mana wanita yang dicintainya justru menikah dengan pria lain. Hingga akhirnya Sulaiman memutuskan untuk menikahi wanita pilihan ayahnya yang bernama Nimet. Hari-hari pun Sulaiman lewati bersama Nimet. Sulaiman yang terus memikirkan Ayla membuat Nimet tergerak untuk membantu dirinya mencari Ayla. Namun sayangnya mereka tidak semudah itu untuk menemukan Ayla. Waktu pun terus berlalu hingga sampai usia senjanya di bulan Juni 2002. Sulaiman dihampiri oleh tim dokumenter dari Korea yang sedang mencari narasumber atas perang terdahulu. Sulaiman pun bersedia dimintai keterangan untuk keperluan film dokumenter. Ceritanya pun semakin sangat menarik ketika para tim dokumenter itu mulai mencari sosok yang bernama Ayla.
sosok yang sudah puluhan tahun berpisah dan belum pernah ketemu kembali dengan Sulaiman. Singkat cerita, hingga akhirnya para tim dokumenter pun berhasil menemukannya, yang kemudian mereka berencana untuk mempertemukan Ayla dengan Sulaiman. Papa. April 2010, tepat 60 tahun setelah perang berakhir. Di pagi yang cerah, Sulaiman bersama istrinya saat ini berada di Taman Angkara, Korea. Tempat ini adalah tempat yang sama di mana sekolah Ayla dahulu berdiri. Sesaat kemudian, dari ujung taman, Sulaiman melihat seseorang wanita datang menuju ke arahnya. Tak perlu lama bagi Sulaiman untuk mengenal siapa dirinya. Dan begitu juga dengan Ayla yang tak perlu bingung untuk mengenal siapa ayahnya. Tangis deras, kebahagiaan pun mereka tumpahkan saat itu juga dalam pelukan kasih sayang. Pelukan yang sudah sangat mereka rindukan. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film yang berjudul Ayla the Doctor of War. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan dan bisa mengisi waktu luang kalian. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.